Sahabat surga, pagi ini saya sudah di kampus UIK. Pagi banget ya, saya jam 4 dari rumah. Karena ujian komisi disertasi saya diajukan jam 6. Pagi banget ya. Walaupun sebenarnya via Zoom ya. Bisa saja dari rumah, tapi karena takut ada masalah gitu ya, saya pilih ke kampus pagi-pagi ya. Ini masih gelap nih. Masih gelap, di belakang ini adalah kampus Pasca Sarjana. Saya mau masuk masih dikunci nih ya. Saya datang lebih awal karena takut terlambat. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sidang komisi ya, hanya berdua. Baik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki saja ya. Baik, Pak. Mana kekurangannya. Silakan saudara sampaikan pokok-pokoknya aja, tidak usah terlalu lama ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan waktunya pagi ini untuk mempresentasikan disertasi saya. Izin saya share screen, Pak Kiai. Baik, disertasi saya berjudul Paradigma Qur'ani Pendidikan Berbasis Jenis Kelamin. Baik, ada beberapa latar belakang masalah terkait dengan disertasi saya. Secara singkat saya tuliskan ke dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama bahwa objek pendidikan adalah manusia. Kemudian karena itulah manusia harus menjadi perhatian bagi dunia pendidikan. Artinya pendidikan harus disetting, harus dirancang dengan memperhatikan karakter dasar manusia. Assalamualaikum Ustadz Abbas, Muhammad, lanjutkan. Ya. Baik. Kemudian poin yang ketiga bahwa manusia pada kenyataannya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah sebuah kenyataan yang bahwa manusia itu berbeda. Oleh karena itu maka pendidikan harus memperhatikan jenis kelamin. Pendidikan harus didesain dengan memperhatikan karakter dasar manusia, terutama berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, masalahnya adalah beberapa tahun terakhir ini banyak sekali gerakan, yaitu gerakan feminisme yang kemudian mengusung pendidikan berkesetaraan gender, ya. Yang kemudian dalam beberapa hal model pendidikan ini mengeliminir jenis kelamin. Dan pendidikan model kesetaraan gender dalam pengamatan awal peneliti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan ketika pendidikan akan diset di luar fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas dasar perbedaan jenis kelamin. Nah, oleh karena itu maka penting adanya satu gerakan Islam ya, satu adanya counter paradigma untuk kemudian membenahi dunia pendidikan untuk memperbaiki permasalahan yang muncul karena munculnya berbagai gerakan yang kemudian mendesain pendidikan tidak sesuai dengan karakter dasar manusia. Kemudian rumusan masalah dalam disertasi saya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana hakikat jenis kelamin dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, bagaimana peran laki-laki dan perempuan perspektif Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana paradigma Qur'ani pendidikan berbasis jenis kelamin. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, peneliti sebagai alat pengumpul data utama, dan kemudian peneliti juga menganalisis temuan-temuan dari awal hingga akhir penelitian. Objek penelitian ini adalah ayat-ayat yang secara tekstual mengandung kata ar-rijal dan kata an-nisa. Kemudian ayat-ayat yang ditengarai bias gender.
Jadi pertama adalah ayat-ayat yang secara tekstual ada ar-rijal dan an-nisa-nya. Yang kedua, ayat-ayat yang secara tekstual tidak harus ada kata ar-rijal dan an-nisa, tapi kemudian di situ ditengarai sebagai ayat yang bias gender. Dalam arti ayat ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam riset ini peneliti menggunakan alat bantu. Yang pertama adalah software Al-Quran Zikr Indonesia untuk menelusuri kalimat demi kalimat yang di dalamnya memuat kata ar-rijal dan an-nisa atau laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam menelusuri ayat-ayat yang ditengarai sebagai ayat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, peneliti mengacu pada buku hasil penelitian yaitu kompilasi ayat-ayat gender hasil penelitian MUI DKI Jakarta. Kemudian di dalam menjelaskan ayat ini, peneliti menggunakan beberapa tafsir. Yang pertama, peneliti merujuk pada Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Yang kedua, ayat ini kemudian dijelaskan melalui tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, tafsir Zamakhsyari. Yang ketiga, tafsir Al-Azhar. Dan yang ketiga, tafsir Depag, yaitu Al-Quran dan tafsirnya. Nah, keempat tafsir ini peneliti berharap ada varian paradigma yang berbeda, mulai dari tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, kemudian tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia supaya ada wawasan keindonesiaan yang personal, yaitu tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kemudian tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia juga yang sifatnya kolektif, yaitu tafsir Departemen Agama, tafsir Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian dari hasil penelitian ini, saya menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di muka. Yang pertama adalah jenis kelamin adalah ciri khusus yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri ini terdiri dari ciri biologis dan peran sosial atau gender. Namun Al-Quran lebih menekankan pada ciri-ciri yang berkenaan dengan peran sosial. Nah, barangkali disinilah titik mendasar perbedaan definisi ini dengan definisi yang sering diangkat oleh teman-teman feminisme, di mana teman-teman mengangkat perbedaan biologis. Jadi kalau dalam Al-Quran, perbedaan jenis kelamin lebih pada menekankan bagaimana perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diperkenalkan Al-Quran terutama melalui sifat, kedudukan, peran, dan tugasnya dalam kehidupan sosial. Jadi Al-Quran tidak banyak membicarakan ciri-ciri biologis laki-laki dan perempuan, ya. Tidak mengupas itu, ya, tapi lebih banyak justru membicarakan laki-laki dan perempuan dalam konteks sifatnya, kemudian kedudukannya dan peran tugasnya dalam konteks pergaulan sosial. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai peran sosial yang berbeda. Laki-laki peran utamanya adalah memimpin, mencari nafkah, ini adalah surat An-Nisa ayat 34, dan memperlakukan perempuan dengan baik. Kesimpulan ketiga ini adalah banyak sekali ayat yang saya teliti dapat disimpulkan dalam satu kalimat, memperlakukan perempuan dengan baik. Kemudian peran-peran yang menempatkan laki-laki ke dalam ruang publik, secara otomatis peran tersebut maka menempatkan laki-laki ke dalam ruang publik. Sedangkan peran utama perempuan adalah taat, menjaga perilaku dan mengurus anak. Itu adalah ayat 34 surat An-Nisa. Dan lagi lupa, nanti saya review lagi Pak Kiai dan Ustadz. Peran-peran yang menempatkan perempuan ke ruang domestik atau rumah tangga. Berbagai tugas spesifik yang diberikan laki dan perempuan mencerminkan kesesuaian antara struktur biologis dan peran sosial masing-masing yang merupakan sunatullah. Jadi di dalam menjelaskan pada ini, dalam disertasi ini saya memperkuat argumen tidak hanya dengan ayat Al-Quran yang sifatnya normatif, tapi saya perkuat dengan data-data biologis termasuk penelitian-penelitian yang berasal dari ilmuwan barat yang notabene tidak menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan mendasar laki-laki dan perempuan ini kemudian tentu saja berdampak atau punya konsekuensi logis pada dunia pendidikan.
Pendidikan sebagai sarana untuk mendewasakan manusia harus memperhatikan sifat, potensi, peran, dan tugas laki-laki dan perempuan. Pendidikan harus hadir sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dasar manusia dalam rangka menjalankan peran dan tugasnya di muka bumi. Kemudian berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan jenis kelamin, maka dapat dirumuskan beberapa paradigma dan prinsip dasar dalam menyelenggarakan dan membangun dunia pendidikan. Ini bagian dari filsafat pendidikan. Antara lain adalah lima prinsip. Yang pertama adalah al-awal al-aslu fi rijal wan nisa likulli yang berbeda-beda dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, maka pendidikan harus mengenalkan perbedaan gender dan seterusnya sebagaimana yang sudah saya ulas di dalam bab 4 di bagian akhir. Kemudian yang kedua, wasani al-aslu fi rijal wan nisa ayuta'allama bisyaklin mukhtalifin wifqan li tabi'atin imkanatin mailin al-jumhuri adwarin wa wajibati kullin minhuma fil hayat. Kedua, pada dasarnya laki-laki dan perempuan harus dididik secara berbeda sesuai dengan sifat, potensi, kecenderungan, kedudukan, peran, dan tugas masing-masing dalam kehidupan. Jadi dalam beberapa hal harus membedakan baik strategi maupun materi di dalam mendidik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, wasalith al-aslu anad daurah ra'isiyah wa muhimmatar rijal huwa an tusbiha quwaman wa kasbal 'aish wa yumkina ayyu'amilan nisaa 'alal mu'asyarati bil ma'ruf. Ketiga, pada dasarnya peran dan tugas utama laki-laki adalah menjadi pemimpin, mencari nafkah dan memperlakukan perempuan dengan baik. Kemudian pendidikan juga harus disetting dengan peran ini, peran utama laki-laki. Maka seorang laki-laki akan bermasalah ketika dia tidak bisa memimpin, berbeda dengan perempuan. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-aslu anna daura ra'isiyah wa muhimmatal mar'ati huwa al-i'tina bil atfal ta'ah wa suluk. Mohon maaf, saya bahasa Arabnya tidak bagus, mungkin yang terakhir ini saya juga agak bingung, salah kayaknya. Mohon dikoreksi nanti dari para asatidz. Keempat, pada dasarnya peran dan tugas utama perempuan adalah merawat anak, taat dan menjaga perilaku. Oleh karena itu, pendidikan juga harus disetting terutama dalam rangka mendukung dan mengembangkan tugas serta potensi perempuan. Pendidikan yang diarahkan berbeda dengan ini, maka itu tidak sesuai dengan prinsip dasar yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan prinsip dan paradigma pendidikan berbasis jenis kelamin. Kemudian yang kelima, al-khamisu al-aslu fir rijal wan nisa annahuma azwajun haitsu yajibu ayyadha'a ba'duhum 'ala ba'din wa yukammila ba'duhum 'ala ba'din. Kelima, pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah pasangan, di mana satu sama lain harus menjalin kesatuan, saling melengkapi satu sama lain. Meskipun kemudian laki-laki dan perempuan pada prinsip-prinsip sebelumnya itu harus diperlakukan secara berbeda, namun juga dunia pendidikan harus membangun satu kesepahaman bahwa satu sama lain itu saling melengkapi, bukan dalam rangka keduanya kemudian menjadi overlapping. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Baik, Herin ya. Ini bicara pendidikannya berapa lembar ini? Saya lihat hanya 4 lembar ya. Di bagian halaman 286 ya, sampai 290 dari disertasi tebal ini. ya. Ya tidak seimbang, padahal disertasi ini kan bicaranya paradigma Qur'ani tentang pendidikan ya. Pendidikan berdasarkan harusnya fokusnya di situ. Diberikan contoh-contoh kemudian di zaman Nabi bagaimana. Ini hanya 4 saja. Jadi tidak, disertasi itu kan harusnya memberikan solusi ya. Dihadapi. Ada kebaruan gitu ya. Kebaruannya apa ini? Kebaruan di dalam temuan saya adalah satu konsep yang menawarkan pendidikan berbasis jenis kelamin yang hari ini
Saya kira belum ada Pak Kiai. Kalau di pesantren-pesantren tradisional memang betul secara praktek membedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi kemudian secara teoritik, secara ilmiah belum didasarkan pada satu temuan ilmiah. Kemudian terakhir malah berkembang pendidikan kesetaraan gender yang itu berbeda dengan pendidikan berbasis jenis kelamin. Jadi secara tidak langsung dalam banyak hal temuan ini akan mengkanter pendidikan berkesetaraan gender, termasuk secara tidak langsung sebenarnya juga mengkanter model temuan yang karya disertasi Prof. Nasaruddin Umar saya kira. Abstrak tolong diperbaiki ya. Kemudian ini meskipun teknis ya, di dalam kata pengantar itu memberikan ucapan terima kasih ya, jangan lupa ucapan terima kasih kepada rektor, ini belum muncul ya, kemudian wakil direktur ini juga belum bunyi ya, ini tolong nanti dilengkapi meskipun itu sangat teknis ya. Nah saya ingin coba dilihat dari daftar isinya ya, melihat daftar isi. Karena daftar isi ini yang menurut saya penting ya, karena ia akan melandasi seluruh penulisan dari disertasi ini. Pertama, latar belakang masalah tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu ada persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa ini genting ya, persoalan tentang paradigma Qur'ani ya, berbasis jenis kelamin ini genting di dalam pendidikan. Dan ini belum ada yang muncul karena lebih banyak pembicaraan tentang gendernya itu. Ya, padahal penting tidak penting sebuah penelitian kan digantungkan pada masalahnya. Kalau tidak ada masalah ya tidak perlu ada penelitian. Ya. Kemudian perumusan masalah baru pembatasan masalah. Perumusan masalah itu ditentukan oleh pembatasan masalah. Ya, oleh karena itu maka pembatasan masalah dikedepankan sebelum perumusan masalah. Karena perumusan masalah ditentukan oleh pembatasan masalah, tujuan penelitian ditentukan oleh perumusan masalah, gitu ya. Jadi A, latar belakang masalah, B, pembatasan masalah, C, perumusan masalah, baru kemudian D itu tujuan penelitian. Nah, pada bab 2, ya, bab 2 itu kan jenis kelamin dan paradigma Qur'ani pendidikan berbasis jenis kelamin. Sehingga di C-nya itu paradigma pendidikan Qur'ani berbasis jenis kelamin. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai ya, bahwa di dalam pembagian judul menjadi subjudul, menjadi kemudian judul kecil dan seterusnya, ini harus memperhatikan sistematika penyusunan judul itu di dalam kerangka judul besar ya, dan ini kan menjadi bagian dari persoalan yang dibahas di dalam Adabul Bahsi wal Munadharah ya. Saya kira ilmu mantik terapan itu mengajarkan kepada kita tentang al-maksim dan maksim alaih, bagaimana membuat sistematika kerangka berpikir sehingga yang dibahas di bawah itu tidak sepadan, tidak sama dengan apa yang dibahas di dalam judul besar. Nah ini ada masalah menurut saya gitu ya, karena kata subjudul paradigma pendidikan Qur'ani berbasis jenis kelamin itu ia merupakan judul besar tesis disertasi ini, tapi juga ia menjadi bagian dari judul di bab 2, ia juga menjadi bagian dari judul di bab 4 misalnya gitu. Nah ini tolong diperhatikan ini, jangan sampai kemudian terjadi seperti itu ya. Nah bab 2 ini kan mendeskripsikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori ya, landasan teori. Jadi belum masuk pada penelitian, tetapi ia menjadi dasar dari penelitian ini, karena penelitian ini tidak akan benar kalau tidak didasarkan atas tinjauan teori yang dibahas di dalam bab ini ya. Nah, oleh karena itu maka ini kalaupun misalnya tidak dengan judul bab tinjauan pustaka atau landasan teori, maka ini ada jenis kelamin dan paradigma pendidikan, gitu ya.
karena membahas tentang jenis kelamin dan pengaruhnya terhadap peran ya keluarga dan sosial. Kemudian yang B-nya itu adalah paradigma pendidikan. Jadi membahas tentang yang dimaksud dengan paradigma pendidikan itu apa, sehingga yang dihasilkan oleh peneliti ya. Dan ini sama sekali belum membahas tentang paradigma Qur'ani karena penelitiannya juga belum, kan begitu ya, otentik mencerminkan tentang paradigma Qur'ani, pendidikan berbasis kelamin harus dirujuk di dalam penelitian ini. Waktu nih Pak Bas ya. Ya, betul. Ya harus lebih gitu. Ini tidak terkena penalti. Beda dengan yang lain, banyak yang terkena penalti. Ada yang harus bulan Agustus segala macam. Baik begitu ya. Ya, tadi ya. Baik Pak Kiai, baik Ustaz Fakih, terima kasih banyak masukannya. Insya Allah akan segera. Abstraknya juga dengan ada satu bahasa Arab ya, abstrak. Baru bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya, baik. Baik, terima kasih dan kita akhirnya baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang komisi sudah saya selesaikan sekitar 45 menit ya. Masya Allah, banyak sekali masukan-masukan yang berharga dari Pak Kiai, Prof. Didin Hafidudin dan Ustadz Abbas. Luar biasa masukannya, dan insya Allah saya akan segera perbaiki disertasi ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera ujian tertutup. Mohon doanya sahabat. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim.